Sempurnanya manusia adalah ketika dia bisa menerima ketidaksempurnaan. Jadi kalau kalian masih belum bisa menerima ketidaksempurnaan, ya nikmatilah kegelisahanmu. Karena kalian tidak akan ketemu yang disebut kesempurnaan itu. Sekarang kebalikannya, negatif mindset. Sebenarnya tidak perlu dijelaskan panjang ya. Pokoknya lawannya yang positif tadi ya negatif. Kan itu saja sebenarnya. Yang dilihat hal negatifnya saja, yang dibayangkan problem-problemnya saja, sehingga dia pesimis, ragu-ragu, tidak puas. Ada apa saja yang ada di pikirannya adalah kemungkinan buruknya. Ini negatif mindset. Kalau melihat apa-apa yang dilihat kemungkinan buruknya. Selamat ya, kamu bisa lulus, IP-nya tinggi. Alah, lulus IP tinggi tidak jaminan masa depan kok Pak. Gitu, guys. Selalu lihat aspek buruknya. Padahal tinggal kamu nikmati momenmu. Lulus sekarang, wisuda sekarang, membahagiakan temanmu, senang-senang foto-foto. Tapi kamu malah mikir masa depan yang suram. Ini namanya negatif mindset. Melihat apa saja dilihat negatifnya. Nanti diajak makan di angkringan, makan kayak gitu, kolesterolnya banyak. Nanti diajak makan di restoran yang bagus, yang mewah, itu biayanya besar. Pokoknya diajak apa saja dilihat negatifnya. Hidupnya tidak bisa senyum, pokoknya merengut terus tiap hari. Ini orang yang negatif mindsetnya. Selalu lihat opsi negatifnya. Sisi negatifnya. Yuk jadi hidup kita jadi berat. Yuk hidup ini sebenarnya tergantung cara pandang kita. Dan memang bisa positif, bisa negatif. Tapi orang negatif hanya lihat negatifnya saja. Dan akan sangat berat untuk hidupnya. Dia akan gelisah terus. Cirinya apa? Negatif mindset. Nah, ini lawannya tadi ya. Lawannya positif mindset. Ciri pertama pesimis. Jadi pesimis itu akhirnya tidak percaya diri, terus ragu-ragu pada dirinya sendiri. Sudah, ini nanti jadi kuncinya sudah. Kebalikan dari yang positif tadi. Ciri ketiga, catastrophizing. Jadi catastrophizing itu cenderung senengannya melebih-lebihkan. Jadi mudah panik oleh hal-hal kecil karena bayangan efek besar. Jadi pusing sedikit, jangan-jangan stroke ini ya, kolesterolku berapa ya? Ini katastrophizing. Jadi pikirannya senengannya melebih-lebihkan apa-apa. Sebenarnya sederhana, tapi kamu anggapnya seolah-olah ini bahaya besar ini. Sekedar satu mata kuliah nilaimu ada yang misalnya, wah ini mesti masa depanku hancur ini gara-gara satu nilai ini. Alah, wong cuma satu mata kuliah saja loh. Diulang kan bisa, tapi kamu anggap itu bencana hebat, seolah-olah hidupmu sudah selesai gara-gara itu. Wong masih pacar saja putus, kamu kok sesedih itu sih? Ya sedih, enggak apa-apa, tapi enggak sampai segitunya lah. Hidup saya gelap sekarang Pak, enggak ada sandarannya, enggak ada. Allah, nyari sandaran yang lain banyak. Tapi seolah-olah hancur hidupmu. Ini catastrophizing. Senengannya melebih-lebihkan. Oke, baik, kita lanjutkan ya. Iya sih memang ada masalah, tapi kan kecil saja itu masalahnya. Nggak sampai sebesar itu. Jangan sampai membuat kita ketakutan. Kemudian ada blaming mentality dan victim mentality. Mentalitas menyalahkan atau mentalitas jadi korban. Ini sederhananya, ini biasanya nyari kambing hitam.
Kalau ada masalah nuding kiri, nuding kanan. Pokoknya masalah itu selalu di luar diri saya. Saya ini hanya korban. Selalu begitu mikir. Itu namanya blaming mentality and victim mentality. Orang-orang itu loh yang mengacaukan negara. Saya sekarang yang susah yang itu. Jadi selalu nuding. Seolah-olah saya sangat baik, sangat bersih, sangat bagus. Mereka itu yang sangat rusak, sangat gelap, sangat hitam. Jadi ya bukan berarti mereka benar dan bukan berarti kita salah total. Enggak. Pasti ada share-nya kok. Kalau memang situasinya negatif, kita punya andil juga, mereka juga punya andil dan lain sebagainya. Tapi efeknya blaming and victim mentality itu orangnya jadi tidak mau introspeksi. Kalau tidak mau introspeksi, ya tidak ada kemungkinan perbaikan dari dirinya. Sementara kita tahu manusia itu tidak ada yang sempurna. Selalu ada kurangnya. Karena itu, Pak tidak boleh Pak nyalain orang. Kalau orangnya memang benar salah, ya boleh saja. Tapi kamu jangan lupa dirimu sendiri. Jangan menutup mata. Kadang-kadang kita juga punya andil yang salah, yang negatif. Jadi kadang-kadang kita ketakutan sendiri, khawatir disalahkan, khawatir direndahkan. Terus kita blaming and victim mentality ini. Ya ruginya banyak mental ini, kita akan dijauhi orang. Jangan deket-deket teman itu, nanti kita jadi kambing hitamnya kalau dia ngalami apa-apa. Nanti kita yang dituding-tuding kalau dia ngalami yang negatif-negatif. Kamu kan tidak nyaman kalau punya teman tipe ini. Jadi dia yang berulah, kita yang disalahkan, dan dia yang merasa jadi korban. Sudah bagus misalnya makan kita traktir, terus perutnya mules, kita yang disalahkan. Oh kamu, saya tidak pernah semules ini gara-gara kamu traktir aja gitu. Itu blaming and victim mentality. Pokoknya orang lain yang salah. Terus perfeksionis. Jadi tidak mau ada cacat sekecil apapun tentang apa saja. Ini akan sangat berat. Jadi misalnya meja ini, Pak sebenarnya saya sejak tadi tidak nyaman Pak. Meja itu harusnya lebih ke kanan 5 cm Pak. Kalau ini kan kurang tengah itu Pak, orang perfeksionis sudah. Orang perfeksionis itu ya sampai level tertentu kadang-kadang bisa semacam gangguan jiwa. Dia gelisah kalau ada orang, kamu kopiahmu kok rodok miring, ya lurusin dikit gitu loh. Nggak nyaman saya lihatnya. Itu gaya-gaya orang perfeksionis. Jadi susah sekali melihat sesuatu yang tidak pas, meskipun sangat kecil, sangat sedikit. Sementara di dunia ini ya memang tidak ada yang sempurna. Dan ini akan sangat memberatkan kita. Kalau mentalnya mental perfeksionis, mengejar yang sempurna. Kan dulu pernah saya ceritakan itu ya, ada di sesi kalau tidak salah emotional quotient, ada mahasiswa yang ingin nilainya sempurna. Dia tidak mau menerima kurang sedikit saja. Jadi semua nilainya A semua. Kecuali ada satu mata kuliah yang dosen yang ngasih nilai tiba-tiba amin. Dia tidak terima dikasih nilai amin. Akhirnya pulang ke rumah, ngambil senjata, balik ke kampus, dosennya ditembak sampai tewas. Jadi ketidakmampuan dia mengelola emosi. Dia pinginnya nilainya perfect sih. Kok tidak perfect? Dia gelisah, dia takut. Ada kurang sedikit saja dia takut luar biasa. Ini negatif mindset. Baik, kita lanjutkan ya. Semoga tidak ada yang perfeksionis di sini. Biasa sajalah. Kita manusia tidak ada yang sempurna. Kan ada quotes begini.
Sempurnanya manusia adalah ketika dia bisa menerima ketidaksempurnaan. Jadi kalau kalian masih belum bisa menerima ketidaksempurnaan, ya nikmatilah kegelisahanmu. Karena kalian tidak akan ketemu yang disebut kesempurnaan itu. Sehebat apapun orang, sedahsyat apapun orang. Wong kalau kata dalam Buddhisme kan ya takdir hidup ini kan penderitaan. Ada banyak hal yang kurang, ada banyak hal yang menyedihkan. Lanjut. Negatif self-talk juga jadi akarnya negatif mindset. Negatif self-talk itu apa? Ucapan kita pada diri kita yang serba negatif. Aku ini bodoh, aku ini nakal, aku ini the negative self-talk. Aku ini memang tidak bisa apa-apa. Aku ini memang orangnya jelek terus takdirnya. Aku ini negative self-talk. Membawa pada pikiran negatif. Kalian harus hati-hati, karena ucapanmu pada dirimu itu ucapan yang paling keras terdengar. Kalau kamu sendiri nganggap dirimu bodoh, ya seperti itulah kamu menjalani hidupmu dan melihat ke sekelilingmu. Perilakumu berarti ya perilaku orang. Kamu nganggap dirimu bodoh, ya kamu seperti perilakunya orang bodoh nanti. Hati-hati dengan self-talk pada dirimu sendiri. Caranya, Pak, self-talk saya pada diri saya apa ya? Coba kamu tanya pada dirimu, aku itu orang yang seperti apa sih? Itu kalau ada jawaban yang negatif, berarti ada self-talk yang negatif. Tapi kenyataannya ada negatifnya, Pak. Bahasakan secara positif. Ya saya hari ini masih belum bisa A semua nilai saya. Tapi insya Allah nanti kalau saya ulang setahun lagi nilai saya A semua. Ini namanya self-talk positif. Ya saya akui sih untuk studi saya kurang terlalu canggih. Tapi selain studi saya hebat. Main game saya hebat. Rebahan saya juara. Kalau ini loh, tadi self talknya itu positif. Pokoknya adalah yang hebat dari saya. Jadi tidak terlalu menjatuhkan dirinya. Nah, negatif mindset kebalikannya positif mindset. Fokus pada masalah, bukan pada solusi. Kalau diberi tawaran solusi dibantah. Karena dia selalu melihat alternatif negatifnya. Jadi kalau ada temannya usul, kalau begini bagaimana? Nanti kalau itu terus gitu. Jadi selalu kamu cari alternatif negatifnya. Gimana ya besok ke kampus? Dijemput po? Jangan dijemput nanti orang nganggapnya pacaran. Ya enggak usah. Jalan kaki saja kalau jalan kaki capek. Terus kalau kan nyusahi gitu. Jadi dikasih solusi apapun mental. Jadi dia fokus pada masalah terus. Itu kan menyusahkan orang, menyusahkan dirimu sendiri.